Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan di pembahasan terakhir, Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menekankan kepada kita bahwa salah satu di antara akidah daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah meyakini adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Barbahari di sini berkata, wal imanu bihaudi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan wajibnya mengimani adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita terangkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Artinya bahwa karena ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, maka harus kita mengimani dan meyakini bahwa telaga Nabi itu memang benar ada, memang benar-benar ada. Oleh karenanya para ulama menjelaskan tentang akidah ini datang dari hadis-hadis yang mutawatir, sebagaimana diterangkan juga oleh Fadilatul Syekh Sa'id Ibn Ruslan hafizahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan kitab Ushulus Sunnah. Beliau menerangkan anna fi itsbatil haud ahaditsu jama'atin minas sahabah, bahwa hadis-hadis yang menerangkan tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini datang dari banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yazidu adaduhum ala sittina sahabiyan, bahkan jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis haud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu totalnya sekitar 60 sahabat Nabi. Sekitar 60 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nassa jama'atan minal a'immati ala tawaturi nususihi. Oleh karenanya ulama-ulama menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang datang secara mutawatir. Kalau sudah mutawatir maka tidak mungkin keliru. Tidak mungkin banyak sahabat meriwayatkan sesuatu yang salah, nggak mungkin. Ya, pasti benar. Itulah yang disebut dengan hadis mutawatir, tingkatan tertinggi dalam periwayatan sebuah hadis. Dan ulama-ulama juga yang menetapkan akan hal ini seperti Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hajar dan yang lainnya, ya, mengimani akidah atau adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Al-Barbahari melanjutkan, walikulli nabiyyin haudun, dan setiap nabi itu memiliki telaga. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya memiliki telaga. Ya, memiliki telaga. Illa salihan, kecuali telaganya Nabi Saleh alaihi salam, fa inna haudahu dar'u naqatihi. Akan tetapi beda, kata Imam Al-Barbahari, telaganya Nabi Saleh itu berupa
susu onta beliau. Ya, telaganya itu isinya adalah susu onta beliau. Namun paragraf terakhir yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari ini dikritiki oleh banyak para ulama. Kenapa? Karena riwayat yang menerangkan bahwa telaganya Nabi Saleh itu berupa susu ontanya itu adalah riwayat yang mungkar, bahkan palsu. Ya, seperti di sini Syekh Al-Fauzan pun juga mengatakan hadzal istisna lam yathbut fima a'lam. Pengecualian ini, kata beliau, maksudnya telaganya Nabi ini dikecualikan berupa susu ontanya Nabi Saleh, itu setahu saya, kata beliau, tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Mizan menyebutkan ketika menjelaskan biografi seorang yang bernama Abdullah ibn Kaisan, beliau berkata minal majahil, dan di antara perawi yang tidak diketahui itu banyak di dalam riwayat tadi. Wa hadithuhu munkar, dan disebutkan oleh Al-Uqaili haditsnya itu mungkar. Bahkan Imam Az-Zahabi setelah itu berkata huwa maudhu'un, bahkan hadis tersebut itu palsu. Jadi apa yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari di sini itu adalah sebuah ungkapan yang datang dari riwayat yang palsu, sehingga tidak boleh kita menjadikannya sebagai akidah. Namun yang benar, setiap nabi memiliki telaga, itu yang benar sesuai dengan hadis Nabi SAW. Adapun pengecualian telaganya Nabi Saleh tadi berupa isinya susu onta, itu adalah riwayat yang palsu. Ya, sehingga kita tidak taklid kepada Imam Al-Barbahari. Kita mengakui dan mencintai beliau adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah, namun tidak taklid buta terhadap perkataan beliau. Dan inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama. Mereka tidak taklid buta. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah, tidak mengikuti secara buta seseorang. Maksudnya nggak boleh kita menjadikan seseorang itu sebagai panutan yang nggak mungkin salah selain Nabi SAW. Ya, tapi kita lihat apakah orang tersebut itu perkataan dan ucapan atau perbuatannya sudah sesuaikah dengan Al-Quran dan Sunnah? Kalau sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salaful ummah, maka kita ikuti. Kita ikuti. Meskipun yang menyampaikanlah adalah orang yang jelek, mungkin orang yang sedang bermaksiat, tapi ketika yang disampaikannya benar, maka kita ambil, kita terima. Ya, awas bedakan antara menerima sebuah ilmu dan mengambil ilmu, itu berbeda. Kalau mengambil ilmu harus dengan atau dari guru yang memiliki kriteria, ada kriteria-kriterianya. Tapi kalau mengambil kebenaran, ya itu memang dari siapa saja boleh, asalkan apa yang dikatakannya itu benar. Sebaliknya, kita tidak boleh mengambil perkataan seseorang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, meskipun orang tersebut orang yang memiliki kedudukan, meskipun dia levelnya itu para ulama, tapi ketika mereka terjerumus atau tergelincir ke dalam kesalahan, lalu mengucapkan perkataan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak mengambil perkataannya. Dan ingat, tidak mengambil perkataan ulama yang keliru itu bukan berarti kita benci kepada ulama tersebut, enggak. Tapi demikianlah sikap kita, kita harus mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada perkataan ulama yang keliru. Mereka seorang yang berilmu, seorang mujtahid, dan bisa jadi ijtihadnya salah. Sehingga ketika salah, ya, maka kita tidak boleh mengambil kesalahan tersebut. Baik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah.
Imam Malik rahimahullahu taala pernah mengatakan di dalam majlisnya, kullu kalamin yu'khadhu wa yurad. Setiap ucapan itu boleh diambil dan boleh ditolak, illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kuburan ini. Beliau menunjuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa tidak ada seseorang yang ucapannya diambil secara mutlak, secara menyeluruh, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal, kalau itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus tundukkan akal kita dan ambil ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain beliau, maka kita harus menimbang-nimbang apakah ucapan tersebut benar sesuai Al-Quran dan Sunnah ataupun menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya banyak ulama yang mengungkapkan Syekhul Islam habibun ilaina wal haqqu ahabbu ilaina minhu. Ya. Ulama mengatakan bahwa Syekhul Islam, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah itu habibun ilaina, mereka itu adalah orang-orang yang kita cintai. Kita cinta terhadap ulama karena mereka adalah waliullah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi al-haq, kebenaran itu lebih kita cintai daripada mereka. Bisa dipahami gak? Kita ini cinta kepada ulama, tapi kebenaran itu lebih kita cintai daripada mereka. Artinya ketika mereka melakukan kekeliruan, maka kita tidak boleh membenarkan mereka. Kita katakan salah-salah. Kenapa? Karena kita lebih mencintai dan mengedepankan kebenaran. Makanya sekelas ulama, sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Idza qultu qawlan khalafa qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli 'ardal ha'id." Apabila ucapanku ini, kata Imam Syafi'i, menyelisihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lempar ucapkanku ini ke tembok. Ya, disuruh dibuang ucapan Imam Syafi'i tatkala beliau ucapannya menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang menyatakan dirinya itu maksum. Sehingga banyak seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan atau mengucapkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwasanya apabila ucapan mereka atau fatwa mereka itu keliru menyelisihi Nabi SAW, maka tinggalkan fatwanya, ikuti Nabi SAW. Nah, dan inilah yang terjadi ya di hadapan kita, di mana Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini keliru, tapi diluruskan oleh ulama-ulama yang lainnya dengan dalil bahwasanya riwayat yang dibawa oleh beliau itu adalah riwayat yang palsu atau mungkar. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan poin selanjutnya terkait tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wal imanu bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibin al khati'ina yaumal qiyamah. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya adalah wajib mengimani adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibin, untuk para pendosa, al khati'in, untuk orang-orang yang sering berbuat salah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Artinya syafaat ini nanti akan muncul ketika terjadi hari kiamat, di hari akhir, bukan di dunia, bukan di dunia, tapi terjadi nanti setelah hari kiamat ditegakkan. Di sini penulis rahimahullahu taala ya, menjelaskan tentang akidah syafaat. Apa itu syafaat?
adalah permohonan keringanan. Permohonan keringanan. Ini sejatinya sudah pernah kita bahas ya, kalau nggak salah di majelis ini, di dalam penjelasan syarhu Kashfu Syubhat kalau nggak salah, ketika menyinggung tentang syafaat sudah kita terangkan. Oleh karenanya nanti kita akan terangkan berdasarkan penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala saja, supaya tidak terlalu panjang lebar. Tayyib. Mengimani adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang berdosa, al-khati'in. Jadi syafaat Nabi itu untuk orang-orang yang berdosa. Sebagai apa? Sebagai bentuk peringanan hukuman kepada mereka. Karena mereka yang berbuat dosa itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin umatnya tersebut masuk ke dalam surga, sehingga diberikanlah syafaat. Ya, meskipun nanti akan kita terangkan juga syarat-syaratnya. Siapa sajakah yang berhak memberikan syafaat, dan siapa saja orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak semua pendosa, ya, tapi hanya yang memenuhi kriteria saja, dan itu dikembalikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-khati'in, untuk para pelaku kesalahan. Al-khati'in, di sini beliau menggunakan kata atau isim fa'il dari khati'a yakhta'u. Jadi khata' itu dalam bahasa Arab ada beberapa, di antaranya yang pertama berasal dari kata akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u artinya melakukan kesalahan. Isim fa'ilnya itu disebut dengan mukhti. Nah, mukhti ini adalah orang yang berbuat salah, namun kesalahannya tersebut dilakukan tanpa sengaja, entah karena faktor ketidakketahuan atau karena faktor keteledoran, dia nggak sengaja, ya. Maka orang-orang yang melakukan kesalahan ini insya Allah akan mendapatkan uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang sering kita baca disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir, ya, doanya orang-orang yang beriman adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Berasal dari kata akhta'a yukhti'u. Ya Rabb, wahai Rabb kami, janganlah engkau beri hukuman kepada kami ketika kami lupa ataupun ketika kami salah. Maksudnya salah yang tanpa disengaja. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum." Berasal dari kata akhta'a yukhti'u, dan tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian melakukan kesalahan. Kesalahan yang seperti apa? Kesalahan yang tanpa disengaja. Ini insya Allah akan mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, berasal dari kata khati'a yakhta'u, pakai alif layyinah yang kayak bebek itu. Khati'a yakhta'u, isim fa'ilnya, pelakunya disebut dengan khati, ya. Berasal dari tiga khata'a, tapi subhanallah indahnya bahasa Arab itu berubah-ubah, bisa berubah harokat dan hurufnya pun juga berubah maknanya. Nah, yang kedua ini sama-sama orang yang melakukan kesalahan tapi disengaja. Dia ngerti ini nggak boleh dilakukan, tapi dia lakukan, ngerti, paham. Berarti dia berbuat salah. Nah, orang yang seperti inilah nanti yang akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti disebut di dalam surat Al-Haqqah ketika Allah menyebutkan bahwa para penghuni neraka itu tidak mendapatkan makanan kecuali min ghislin, kecuali darah atau nanah.
la ya'kuluhu illal khati'un, yang itu tidak dimakan kecuali mereka orang-orang yang berbuat salah. Orang yang berbuat salah di sini siapa? Yang melakukan kesalahan dengan disengaja. Khati'un, panjang ya, disengaja. Atau dalam ayat lain ketika Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf dan istrinya, innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya engkau, istrinya Nabi Yusuf, itu termasuk orang-orang yang berbuat salah ya. Jadi itu adalah apa bahasanya, orang-orang yang berbuat salah tapi disengaja. Nah, yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari ini adalah jenis yang kedua tadi, berasal dari kata khati'a yakhta'u ya, pelakunya atau isim fa'ilnya disebut dengan khati. Makanya di sini beliau menyebutkan khati'in, para pelaku kesalahan yang disengaja. Maka mereka berpotensi untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Ya, ini akidah yang diajarkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yang seharusnya kita imani. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang seperti orang-orang Khawarij. Ya, di sini Syekh Al-Fauzan juga menyebutkan penyimpangan mereka. Di antara orang-orang yang menyimpang dalam masalah hal ini adalah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Di mana orang-orang Khawarij ini mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Jika ada orang yang berzina, jika ada orang yang membunuh, jika ada orang yang berghibah, itu keluar dari Islam, kata mereka. Dan ini sungguh ironis, karena kalau seperti itu banyak sekali kaum muslimin yang keluar dari agamanya. Banyak sekali ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka ghibah, ngomongin kesalahan orang ini dan itu, digibahin semua. Berarti mereka keluar dari Islam semua. Kan berbahaya. Nah, inilah akidahnya orang-orang Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar. Pun juga orang-orang Mu'tazilah, mereka menyikapi pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan, tapi mereka tidak berani menetapkan bahwa pelaku dosa besar itu mukmin. Sehingga mereka ngambang, nggak mengatakan orang yang berzina itu kafir, dan nggak menetapkan pula orang yang berzina itu seorang mukmin. Sehingga muncullah istilah dari mereka disebut dengan al-manzilah baina manzilatain, tempat di antara dua tempat, tidak kafir dan tidak mukmin. Ini di dunia. Ya, orang Khawarij menetapkan bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari Islam di dunia, dihukumi kafir, sedangkan orang Mu'tazilah mereka menetapkan tidak menetapkan kafir dan tidak tidak menetapkan kafir dan tidak menetapkan mukmin. Jadi ngambang, nggak tahu nyangkol di mana ya. Nggak mukmin dan nggak kafir. Tapi anehnya dua-dua kelompok ini ketika memvonis di akhiratnya itu sama-sama di neraka. Baik kafir, baik orang Khawarij memvonis pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, berarti di akhirat nanti kekal di dalam neraka. Kenapa dihukumi kafir, kata mereka. Sedangkan orang Mu'tazilah yang tidak mengatakan kafir dan tidak mengatakan mukmin justru ikut-ikutan orang Khawarij di akhirat, menetapkan pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Padahal kita fahami bahwa orang-orang yang hanya kekal di dalam neraka itu adalah orang-orang kafir. Bagaimana membantah syubhat mereka? Ada yang bisa nggak membantah syubhatnya orang-orang kafir, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij ini? Ya, gampang sebenarnya membantah orang-orang Khawarij ini. Bantahan di dunia ya. Di dalam Islam, Ahlu Sunnah meyakini bahwa adanya syariat hudud atau ahkamul hudud, hukum-hukum had yang berkaitan tentang balasan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Misalnya kalau mencuri, kalau sudah terpenuhi syaratnya, sudah sampai nisabnya, maka dipotong tangannya. Kalau ada orang yang membunuh, maka dibunuh kembali.
Kalau ada orang yang berzina, maka hukumannya apa? Dirajam atau dicambuk 100 kali. Taruhlah kita ambil contoh, kalau ada orang yang berzina, maka orang yang berzina dan belum menikah, maka Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wazzaniyatu wazzaniyu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dalam surat An-Nur ayat yang kedua kalau nggak salah, Allah sebutkan pezina perempuan dan pezina laki-laki, apabila mereka berzina dan belum menikah, maka cambuklah kedua-duanya dengan cambukan sebanyak 100 kali. Nah, ini disebut dengan hukum apa? Hukum had. Hukum had. Nah, hukum had ini fungsinya apa? Ketika mereka dicambuk di dunia, berarti kan dihukum itu. Apakah hukumannya ini menghasilkan sesuatu atau tidak menghasilkan sesuatu? Maka ini disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, tubayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Nabi SAW mengambil baiatnya para sahabat agar tidak berbuat syirik kepada Allah. Wala tusriqu, dan janganlah kalian mencuri. Wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Wala ta'suni fi ma'ruf, dan janganlah kalian menyelisihiku dalam perkara-perkara baik. Nabi mengambil baiatnya atau sumpah setianya para sahabat dengan tadi berapa perkara? 5 perkara yang itu merupakan semuanya dosa besar kecuali kesyirikan. Karena kesyirikan disebutkan secara khusus di dalam ayat, itu tidak diampuni apabila mati tidak bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi sisanya mencuri, berzina, membunuh, ya, itu kan termasuk apa? Dosa-dosa besar yang balasannya bisa ditegakkan hukum had, seperti mencuri tadi dipotong, membunuh dikisas, kalau berzina dicambuk atau dirajam. Nah, ketika Nabi SAW mengambil itu dari para sahabatnya agar mereka jangan melakukan itu semua, maka Nabi melanjutkan, faman waffa fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang menepatinya, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya. Wa man asaba minkum syai'an fa'uqiba bihi fahuwa lahu kafarah. Dan barang siapa yang melakukan salah satu di antara larangan-larangan tadi yang disebutkan oleh Nabi, entah berzina, mencuri ataupun membunuh, dan dia dihukum di dunia, maksudnya ditegakkan hukum had kepadanya, falahu kafarah, maka baginya kafarah. Apa itu kafarah? Denda atau balasan. Jadi hukuman tadi itu sebagai penggugur atau pengganti daripada dosa yang dia lakukan. Jadi misalnya kalau ada yang berzina dan dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali, maka cambukan sebanyak 100 kali itu bisa menggugurkan dosa zinanya. Bisa difahami? Nah, berarti hukum had atau syariat hudud ini berfungsi sebagai kafarah. Kalau sudah diampuni dosanya tadi, maka apakah pantas dianggap kafir lagi? Ya, apakah dianggap pantas dianggap kafir? Kan nggak mungkin. Wong disebutkan telah diampuni sebagai bentuk kafarah. Ya. Makanya ini bantahan kepada orang-orang Khawarij di dunia. Lebih jelas lagi ketika peristiwa ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seseorang yang bernama Ma'iz ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, tahhirni, wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Maka Nabi SAW pun berpaling darinya.
Kemudian di hari kedua beliau pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Ya. Maksudnya sucikan di sini tuh sucikan dari dosa zina saya. Karena Ma'iz bin Malik tadi dia telah berzina dengan seorang budak. Sehingga minta ditegakkan hukum had kepada Nabi SAW, tapi Nabi SAW menolaknya sebanyak 4 kali. Bahkan Nabi SAW menolaknya 4 kali. Baru setelah itu beliau pun menyuruh sahabatnya untuk menggali lubang di padang pasir, kemudian ditaruh Ma'iz, kemudian dirajam karena Ma'iz sudah menikah. Ya, lalu akhirnya dirajam. Ketika dirajam, Ma'iz tidak kuat dengan rasa sakit yang dilempari oleh para sahabat dengan batu, sehingga beliau pun memberontak kemudian lari, ya, kemudian kabur, sampai ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais melemparnya kemudian mati. Lalu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, "Ala taraktumuhu?" Kenapa kalian enggak membiarkan dia lari gitu loh. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan Ma'iz ini udah tobat gitu loh, dan gak usah diumbar kesalahannya. Dan di sini juga pelajaran bahwasanya di antara syarat tobat itu tidak mesti kita harus menyebutkan dosa kita kepada orang lain, tidak mesti. Nabi SAW berpaling dari Ma'iz sebanyak berapa kali? 3 kali. Itu agar dia ini udah bertobat sana. Tapi karena kesungguhan Ma'iz bin Malik ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang dia lakukan, beliau datang baru setelah keempat kali dikabulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirajam. Setelah itu tidak lama berselang datang seorang wanita berasal dari suku Ghamidi. Beliau pun sama berzina. Lalu minta ditegakkan had kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, ternyata wanita tersebut sedang hamil. Maka Nabi SAW membiarkannya sampai melahirkan. Setelah melahirkan, wanita tersebut datang kembali kepada Nabi SAW, ingin ditegakkan hukum had, ingin dirajam. Maka Nabi SAW pun menyuruh wanita tersebut untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Setelah itu ternyata tidak diminta, wanita itu datang kembali kepada Nabi SAW. Baru setelah itu Nabi SAW pun menegakkan hukum had kepada wanita tersebut, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, laqad tabat, sungguh wanita tersebut telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atuhum. Kalau seandainya taubat wanita ini dibagikan oleh 60 atau 70 ya orang-orang yang ada di Madinah, maka akan mencukupi untuk mereka. Bayangkan, luar biasa kesungguhan seseorang sahabiat yang bertobat kepada Allah dari dosanya meskipun ia merelakan nyawanya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Nabi SAW memaafkan orang yang berzina tadi, meskipun dia itu setelah melakukan dosa besar. Berarti di dunia orang yang melakukan dosa besar itu tidak divonis kafir, selain musyrik maksudnya, ya. Taib. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Jadi ini bantahan kepada orang-orang Khawarij. Artinya orang-orang yang melakukan dosa besar kemudian dia bertobat, tobatnya diterima, ya. Ya, sedangkan bantahan di akhirat adalah dengan adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga firqah yang ekstrim yang lainnya seperti firqah Murji'ah. Ya, yang mana ini sudah kita singgung juga, di mana ciri khas daripada firqah Murji'ah ini mengeluarkan amalan dari pengertian iman. Sehingga ketika ada orang yang berzina berkali-kali, ada orang yang membunuh ribuan nyawa, ada orang yang bergibah setiap hari, setiap detiknya, intinya melakukan dosa besar, tetap dianggap sebagai mukmin yang sempurna imannya. Ya, dan ini juga merupakan kesesatan.
Tapi yang benar adalah orang yang melakukan dosa besar seperti berzina, dia tetap seorang mukmin, tapi mukminnya imannya sedang berkurang. Dia naqisul iman, orang yang imannya sedang berkurang. Makanya Nabi SAW menyebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika sedang berzina imannya lagi kumpul sempurna, enggak ada. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, dan tidaklah seorang yang mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Artinya imannya itu sedang berkurang, makanya dia berani melanggar larangan-larangan Allah, tapi tetap dia dihukumi seorang mukmin, tapi mukmin yang kurang imannya, yang sedang turun imannya. Karena iman itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karenanya, kalau kita menyadari iman kita ini sedang turun, perhatikanlah kita ini habis bermaksiat. Tinggal cari saja maksiat apa yang saya lakukan, atau minimalnya kita melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak mendatangkan manfaat ataupun pahala. Itu bisa menurunkan iman kita. Ya, taib. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian juga ada firqah yang menyimpang yang lainnya terkait tentang syafaat Nabi. Di antaranya adalah firqah yang ghulu, berlebihan terhadap syafaat ini. Dia meyakini adanya syafaat Nabi tapi kebablasan. Sampai-sampai orang yang meninggal dunia pun juga diyakini bisa memberikan syafaat. Ya, berlebihan. Orang-orang yang sudah meninggal pun dimintai syafaat, padahal syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yakini bahwa orang saleh yang mati tersebut itu memiliki syafaat, sehingga dia mintanya ke siapa? Ke orang yang mati tersebut. Dan ini termasuk kesalahan. Taib. Kita sebutkan apa saja syarat syafaat. Ya, adalah syarat syafaat atau pengertian syafaat terlebih dahulu. Asy-syafa'ah secara bahasa itu adalah lawan dari kata witir. Lawan dari kata witir. Witir itu ganjil, berarti syafaat itu genep. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah adalah at-tawassut lil ghairi bi jalbin manfa'ah wa daf'il madarrah. Yaitu adalah menjadikan perantara untuk orang lain, entah bisa mendatangkan manfaat ataupun bisa menolak madarat. Ya, jadi menjadikan perantara. Ya, makanya salah satu contoh syafaat, dan ini adalah merupakan syafaat yang pertama kali akan muncul di akhirat kelak, adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian mereka digiring menuju ke sebuah tempat, yang tempat tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi wahidil qahhar. Akan datang hari di mana bumi ini diganti dengan bumi yang lainnya, pun langit akan diganti dengan langit yang lainnya. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan manusia tatkala itu menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Setelah itu banyak orang-orang merasakan kesusahpayahan. Kemudian mereka pun datang kepada para nabi. Mereka datang kepada para nabi, dari Nabi Adam, ya, pun juga rasul-rasul dari kalangan ulul azmi didatangi oleh mereka, meminta agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan hisab, karena mereka sudah kesusahpayahan. Lalu mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu mereka mengatakan, "Ya Adam, Antalladzi khalaqakallahu biyadihi. Engkau itu adalah manusia yang langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Wa amaral malaikata fasajadu laka. Dan Allah memerintahkan engkau untuk sujud kepada
Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu, fashfa' lana 'inda rabbina. Lihat di sini permintaan para penghuni padang mahsyar. Mereka meminta fashfa' lana 'inda rabbina. Ya, minta bantuanlah kepada Rabb kami. Apa bantuannya? Supaya segera disegerakan hisab. Tapi Nabi Adam beruzur, menyebutkan kesalahannya. Justru beliau mengisyaratkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Terus kepada Nabi Nuh tapi nggak bisa, kepada Nabi Musa nggak bisa, kepada Nabi Isa nggak bisa, sampai datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ana laha, sayalah yang akan berdoa, ya, sayalah yang akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempercepat hisab di padang mahsyar. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke atas langit, kemudian beliau sujud dengan sujud yang lama, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang banyak. Ya, untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud? Tidak lain adalah untuk meminta izin agar ya disegerakannya hisab. Maka setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, ya, wasfa'tu syafa', dan berikanlah syafaat, ya, engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Sehingga setelah itu ya terjadi yang namanya hisab, sehingga itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan syafaat yang pertama dan syafaat yang paling besar, karena manfaatnya itu dirasakan untuk orang-orang yang beriman pun juga untuk seluruh manusia, ya, semuanya dihisab setelah itu. Nah, lihat kasusnya di sini. Nabi SAW memberikan keringanan untuk siapa? Untuk manusia yang ada di padang mahsyar, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, Nabi SAW tidak meminta untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan asy-syafa'ah, ya, asy-syafa'ah at-tawassut li ghairi bijalbil manfa'ah wa daf'il madarah, yaitu menjadi perantara untuk orang lain untuk mendapatkan manfaat ataupun menolak madarat, ya. Naam, itu pengertian daripada syafaat. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memiliki syafaat itu banyak sekali. Di antaranya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah, bahwa Nabi itu memiliki doa mustajab masing-masing. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, maka semua nabi telah menggunakan doanya tersebut. Doa sapu jagat yang ampuh, yang pasti dikabulkan oleh Allah, semua nabi telah menggunakannya, kecuali Nabi SAW. Fa inni ikhtaba'tu da'wati li ummati yaumal qiyamah, tapi aku menunda doa tersebut, menyembunyikan doa yang mustajabat tersebut untuk siapa? Untuk umatku pada hari kiamat. Subhanallah, ya, betapa sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, sampai-sampai beliau menunda doa tersebut yang pasti dikabulkan oleh Allah untuk umatnya. Kapan? Di hari kiamat nanti. Untuk siapa? Fahiya nailatun insyaallah liman mata lam yusyrik billahi syai'a, untuk umatku yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dan ini juga menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah, di mana mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, entah dalam uluhiyahnya, dalam ibadah-ibadahnya, ataupun dalam rububiyahnya, perbuatan-perbuatan Allah, ataupun dalam asma wa sifatnya. Ya, mereka mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khuyirtu baina syafa'ah wa baina an yadkhula nisfu ummatil jannah. Aku pernah diberikan dua pilihan, kata Nabi, antara memilih syafaat atau memilih umatnya itu masuk ke dalam surga tapi cuma separuh. Antara memilih syafaat atau memilih
memasukkan umatnya ke dalam surga tapi cuma separuh, sisanya masuk neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih syafaat, ya, memilih syafaat daripada memasukkan umatnya separuh tapi sisanya di dalam neraka. Kenapa? Li'annaha a'ammu wa akfa, karena dengan syafaat itu lebih umum, bahkan bisa memasukkan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga, bukan cuma separuh. Dan ini cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, "Atarawna halil muttaqin?" Apakah syafaat tersebut untuk orang-orang yang bertakwa saja ya Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, la walakinnaha lil mudhnibinal khati'in. Tapi syafaat tersebut berlaku bagi mereka orang-orang yang berdosa dan khati'in, orang-orang yang melakukan kesalahan sengaja atau tidak sengaja. Khati'in tadi pelakunya, isim fa'ilnya yang disengaja. Bayangkan, ya, orang-orang yang sudah berdosa tapi ada kemungkinan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, kata Nabi, untuk pelaku dosa-dosa besar, ya. Tapi bukan berarti ini motivasi untuk berbuat dosa besar. Oh, enak ya pelaku dosa besar mendapatkan syafaat. Saya pengen dapat syafaat Nabi, saya dosa besar aja udah. Bukan seperti itu maksudnya, tapi bentuknya peringanan. Bentuknya peringanan hukuman, ya, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, sekarang apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat? Yang pertama, antakuna biiznih. Harus izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala illa biiznih, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama, ya. Jadi sekali lagi, syafaat itu milik Allah, maka yang bisa memberikan izin untuk memberikan syafaat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita pengen mendapatkan syafaat Nabi, mintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ustadz, bukankah di padang mahsyar tadi di dalam hadis syafaatul uzma dikisahkan orang-orang itu datang kepada Nabi, minta kepada Nabi? Bukan itu yang diminta. Mereka meminta didoakan oleh para nabi supaya mereka berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Tetap mintanya kepada Allah, bukan kepada para nabi ataupun orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, ya. Jadi harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an yakunal masyfu'u fihi min ahlil iman. Orang yang mendapatkan syafaat, ya, ataupun yang memberikan syafaat itu harus termasuk orang-orang yang beriman. Ya, yang pertama dulu orang yang memberikan syafaat. Orang-orang yang memberikan syafaat nanti kita akan jelaskan detailnya banyak. Bukan hanya para nabi, tapi orang-orang saleh, orang siddiqin, syuhada, ya, pun juga teman-teman saleh itu bisa memberikan syafaat. Kenapa? Syarat utamanya mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Itu bisa diberikan izin untuk memberikan syafaat oleh Allah, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun juga orang yang mendapatkan syafaat ini juga harus sadar diri. Enggak semua orang-orang yang mendapatkan syafaat itu, enggak semua orang bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman meskipun dia berdosa. Ya. Karena orang mukmin itu bukan berarti orang yang enggak berdosa, enggak. Dia berdosa. Tapi karena dia memiliki iman di dalam hatinya, maka dia berkesempatan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua syarat tadi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha ayat 109. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Dan pada hari di mana tidak ada syafaat itu bermanfaat, ya,
di mana hari itu syafaat enggak bermanfaat kecuali atas izin dari Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, radhiyalahu qawla, Allah ridho terhadap ucapan mereka. Ya, ridho maksudnya adalah menjadi orang-orang yang beriman. Ya, itu syaratnya. Ya, jadi kalau kita pengen dapat syafaat ya harus terpenuhi kriterianya tadi. Apa kriteria yang pertama? Menjadi orang yang mentauhidkan Allah, termasuk ahlul iman. Ya, termasuk ahlul iman. Insyaallah nanti kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.